materinya dulu. Mana ya? Sampun nggih? Sampun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk materi yang kedua atau sama dengan tema yang tadi, perkembangan pendidikan tinggi Islam, langkah dan upaya integrasi ilmu agama dan sains. Al-Quran dan sains. Al-Quran itu sendiri sudah bisa kita pahami, yaitu kalamullah. Sedangkan sains dalam bahasa Indonesia diartikan dengan ilmu pengetahuan. Kata ini memiliki beberapa padanan dalam bahasa asing, antara lain science, itu bahasa Inggris, terus bahasa Jermannya itu bagaimana bahasanya itu? Wissenschaft ya. Wissenschaft atau bahasa Belanda Wetenschap. Dalam kategori ilmuwan yang dimaksud dengan sains adalah ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Ilmu-ilmu kealaman merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena alam semesta dengan segala isinya. Kelompok ilmu yang termasuk dalam natural science adalah ilmu-ilmu dasar, basic science, yang disebut pula dengan ilmu murni, pure science, seperti biologi, kimia, fisika, dan astronomi, dan segala cabangnya. Kita lanjut pada rekonstruksi ilmu pengetahuan Islam. Nah, dalam perkembangannya, keilmuan Islam terdapat pengelompokan disiplin ilmu agama dan ilmu umum. Ini menunjukkan adanya dikotomi pengetahuan. Sebenarnya dulu, pada zaman Islam klasik, itu ilmu pengetahuan Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu sudah sangat berkembang sekali. Terus kemudian ada pemecahan dikotomi itu mulai abad-abad terakhir itu. Di situ ada dikotomi ilmu pengetahuan yang pada periode Renaissance, ya, of Clarum. Itu sejak abad ke berapa itu? 13. Di ilmu pengetahuan Islam mulai mundur. Ilmu-ilmuwan Muslim sangat berkurang, dan sebaliknya warisan ilmu pengetahuan Islam dipelajari oleh orang Barat yang kemudian dikembangkan mengantarkan mereka sampai ke dunia baru, yaitu gerbang Renaissance. Nah, integrasi ilmu pengetahuan keislaman itu adalah upaya menyatukan, bukan sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Jadi ilmu-ilmu integralistik yang tidak mengucilkan Tuhan atau sekularisme, atau mengucilkan manusia, otherworldly atheisme, apa itu bacanya? Gimana kok? Bacanya ya, ini nggak mengenal bahasa Inggris jelas nih kayaknya ini. Ya, Ustaz. Maaf. Apa itu? Gimana coba bacanya gimana? Otherworldly ascetism. Mana itu yang berapa itu? Ya. Yang integralistik. Integrasi ilmu pengetahuan ke Islam dengan umum itu, ya? Iya, iya. Mana yang bagian mana itu? Yang C, Ustaz. Oh, otherworldly asceticism. Oke, lagi. Otherworldly asceticism. Itu itu tadi mengucilkan manusia, jadi tidak mengucilkan Tuhan atau sekuler,
atau tidak mengucilkan manusia. Jadi model integrasi adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai grand teori pengetahuan, sehingga ayat-ayat qauliyah dan qiyah dapat dipakai. Nah, di sini ada respon cendekiawan Muslim berkaitan dengan hubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Yang pertama, restorasionis yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan adalah praktek agama atau ibadah. Cendekiawan yang berpendapat seperti ini adalah Ibrahim Musa dari Andalusia. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ilmu itu hanya pengetahuan yang berasal dari Nabi saja. Begitu juga Abu A'la Maududi, pemimpin Jemaat Islam Pakistan, mengatakan ilmu-ilmu dari Barat, geografi, kimia, biologi, zoologi, geologi, dan ilmu ekonomi adalah sumber kesesatan karena tanpa rujukan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, rekonstruksionis interpretasi agama untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam pada masa Nabi Muhammad dan sahabat sangat revolutif, progresif, dan rasionalis. Ini Sayyid Ahmad Khan mengatakan firman Tuhan dan kebenaran ilmiah adalah sama-sama benar. Sedangkan Jamaluddin Al-Afghani menyatakan Islam memiliki semangat ilmiah. Yang ketiga, reintegrasi merupakan rekonstruksi ilmu-ilmu yang berasal dari al-ayah al-Qur'aniyah dan yang berasal dari ayah al-kauniyah, yang berarti kembali kepada kesatuan transendental semua ilmu pengetahuan. Nah, dari sekian integrasi tadi, itu ada kritikan juga yang menarik yang berkaitan dengan integrasi antara ilmu agama dan sains. Karena integrasi hanya cenderung mencocok-cocokkan ayat-ayat Al-Quran secara dangkal dengan temuan-temuan ilmiah. Di sini pentingnya integrasi konstruktif, di mana integrasi yang menghasilkan kontribusi baru yang tak diperoleh bila kedua ilmu tersebut terpisah. Atau bahkan integrasi diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin untuk muncul jika keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada kelemahan dari integrasi di mana adanya penaklukan seperti teologi ditaklukkan oleh sains. Yang kedua, ini kritikan yang kedua yaitu berkaitan dengan pembagian keilmuan, yaitu kauniyah alam dan kauliyah atau teologis. Menurut Kunto Wijaya mengatakan bahwa ilmu itu bukan hanya kauniyah dan kauliyah, tetapi ilmu itu juga nafsiyah. Kalau ilmu kauniyah berkenaan dengan hukum alam, ilmu kauliyah berkenaan dengan Tuhan, dan ilmu nafsiyah berkenaan dengan makna, nilai, dan kesadaran. Ilmu nafsiyah inilah yang disebut dengan humaniora, ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang terakhir yaitu implikasi integrasi sains dan teknologi berbasis pada pendidikan Islam antara lain. Yang pertama, berimplikasi dalam hal kurikulum, mengantarkan peserta didik agar memiliki hasrat dan kemampuan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang-bidang sains, kemudian menemukan titik sambungnya dengan realitas objektif yang terjadi pada wilayah keagamaan. Yang kedua, implikasi dalam proses belajar mengajar. Guru mengembangkan imajinasi kreatif. Peranan guru-guru dengan kekuatan imajinasi kreatif yang dimilikinya mampu menciptakan metode-metode tertentu agar siswanya bisa menyerap pelajaran secara cepat dan lengkap. Dan yang ketiga, implikasi dalam aspek pendidikan, sosial, keagamaan. Dengan paradigma integratif, para siswa didik akan diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majmuknya keyakinan dan keberagaman, sehingga menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebuah keyakinan dalam beragama. Disinilah integrasi antara ilmu pengetahuan, sains, dan agama. Sementara itu yang bisa saya sampaikan,
Mungkin kita bisa diskusi setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat sekali ini ya. Kalau yang tadi sampai 20 berapa 9 ya. Ini hanya 13 slide ya. Tentu ini Anda kurang bersungguh-sungguh untuk mengolah dan menggali persoalan itu dari sumber-sumber yang mestinya dapat Anda dapatkan ya. Nah, ini tapi bagus, ada materi-materi yang perlu kita simak bersama dan diskusinya tentu untuk mendalami hal-hal yang tadi sudah sampaikan oleh pemateri itu ya, tentang integrasi ilmu sebagai salah satu tujuan mengapa IAIN berubah atau berupaya untuk transformasi menuju UIN gitu, ya. Apakah itu semata-mata karena menghindari dikotomi atau ada kepentingan lain di balik itu ya. Silakan siapa yang akan mengajukan komentar, pertanyaan, sanggahan atau lainnya terkait atau pendapat berbeda terkait dengan materi yang dipresentasikan oleh kedua kawan kita tadi. Silakan, siapa? Saya Prof mau bertanya Ya, ke Pak Munir. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan model integritas di UIN. Integritas apa integrasi? Integrasi, ngapunten. Integrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nggih. Apakah ada perbedaannya antara IAIN, SETAIN dan UIN itu apakah ada perbedaannya seperti itu? Ya, pertanyaan yang tidak itu aja. Ya. Ya, simpel sekali pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya, komentar atau pendapat berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh pemakalah. Silakan. Saya Prof. Ya, silakan Zain. Saya hanya ingin menyampaikan tentang apa yang saya pahami dari pemateri atau pemakalah tadi dari Bapak Munir dan juga Pak. Sebenarnya dalam Islam itu kan tidak ada dikotomi ilmu. Artinya dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan tadi bahwasanya semua ayat-ayat kauniyah bi khalqis samawati wal ardi dan sebagainya itulah ayatil liqaumi yatafakkarun dan sebagainya itu kan sebagai tanda kebesaran Allah dan itu adalah ilmu agama. Nah, penelitian-penelitian dari misalkan dari dari ilmuwan dan sebagainya tentang misalkan ada pensyariatan puasa misalkan ya, sumu tasihu dan sebagainya. Nah, itu kan kemudian diteliti oleh ilmuwan Islam dari segi ilmu kesehatan dan sebagainya dan ternyata itu juga ditemukan dari ilmu kesehatan itu juga secara empiris memang ada manfaatnya atau tujuan dari berpuasa itu. Mungkin seperti itu atau tidak, itu dari pemahaman saya yang saya pahami tadi. Ya. Terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan. Lagi pertanyaan. Ya, siapa? Silakan. Ya, Indik, Pak Indik. Mungkin contoh nyata dari kontribusi yang konstruktif tadi dikatakan seperti itu dalam mengintegrasikan ilmu agama dan sains ini seperti apa contoh nyatanya. Ditambah begini, ada tambahan sedikit. Jika minimal menurut pemikiran saya, jika ada yang ternyata memang benar-benar tidak bisa diintegrasikan antara sains dan ilmu agama, ini kemudian
bagaimana langkahnya? Misalnya teori black hole-nya Hawking atau teori Big Bang-nya ilmuwan yang terdahulu. Itu secara garis besar menyatakan alam raya ini terwujud karena gejala alam saja, bukan karena prakarsa Tuhan, bukan karena ciptaan Tuhan, tapi terwujud dengan sendirinya, alamiah. Nah, seperti itulah. Sedangkan di dalam ilmu agama ini jelas bahwa wa khalaqa kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau memang yang nyata-nyata seperti ini, bagaimana langkahnya dengan upaya mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains ini tadi? Mungkin seperti itu. Ya, baik. Mulai ada pertanyaan yang lebih berbobot. Silakan di respon. Ariful Ibad dan juga Muhammad Misbahul Munir. Silakan. Misbahul Munir, silakan. Oke. Mungkin saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ani tadi. Mohon maaf, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, barangkali ada kesalahan dalam memahami pertanyaan. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang membedakan antara integrasi yang diterapkan di STAIN, IAIN, dan UIN? Ngoten, nggih, Bu. Pak Munir. Oke. Sebenarnya kalau dari segi perkembangan antara visinya STAIN, IAIN, dan UIN itu memiliki sebuah kesamaan visi, di mana visi tersebut sebagai upaya untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dan juga ilmu sains. Seperti pada contoh, ketika awal berdirinya suatu institusi, selalu dimulai dari label STAIN. Sebagai contoh, STAIN Kediri gitu ya, STAIN Kediri. Kemudian dari STAIN Kediri ini bermetamorfosis menjadi IAIN. Nah, metamorfosis ini sendiri atau perkembangan ini sendiri ini ditandai dengan munculnya beberapa penambahan jurusan dari program-program studi yang mengarah atau sebuah hasil percampuran antara ilmu agama dan juga ilmu umum atau ilmu sains. Sebagai contoh, yang bisa kita temui itu ada seperti contohnya kayak jurusan ekonomi syariah. Nah, di ekonomi itu kan kalau di dalam dunia pendidikan itu kan bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu umum. Nah, sedangkan syariah sendiri itu kan mencirikan atau sebagai identitas bagaimana sih ilmu-ilmu ekonomi di dalam syariat Islam. Nah, seperti itu contohnya. Sampai nggih. Pak. Sampun apa tereng? Nggih. Ya, silakan kalau mau disambung, Ani. Nggih. Yang saya pahami integrasi di sini itu suatu pembaruan, ngoten nggih. Nah, apakah letak pembaruan apa pembauran? Pembauran, Bu Ani, pembauran. Pembaruan. Oh, nggih. Pembauran. Nggih. Terus gimana, Bu Ani? Jadi di sini pembauran antara ilmu agama dan ilmu sains dipadukan seperti itu toh? Nggih. Leres. Nggih. Mbak Munir. Nggih, apakah sudah terjawab, Bu Ani? Sampun, matur nuwun. Nggih. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ani. Nggih.
Selanjutnya, lanjut. Silakan. pertanyaan yang kedua dari Gus Indik, barangkali Pak Ariful ingin memberikan jawaban. Ya, kedua-duanya harus sudah memberikan jawaban ya untuk ini, maka. Oke. Oke, saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan dari Gus Indik tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa contoh nyata kontribusi yang konstruktif atau sifatnya membangun dalam integrasi ilmu, agama, dan juga sains? Salah satu contohnya dari kontribusi yang konstruktif dari integrasi ilmu, agama, dan sains ini adalah adanya perluasan pendalaman sebuah kajian ilmu gitu loh. Jadi ketika ada sebuah keilmuan tentang misalkan ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi ini tidak hanya dipandang dari segi sistem maupun mekanisme perekonomiannya, tapi bagaimana ilmu ekonomi ini juga dibahas dalam pandangan Islam gitu. Jadi ekonomi syariah itu sebenarnya seperti apa sih? Ekonomi yang dalam kacamata pandangan Islam itu seperti apa? Jadi adanya perluasan pikiran gitu. dari yang dihasilkan dengan adanya kontribusi atau integrasi antara ilmu agama dan sains. Jadi adanya keterpaduan itu kan tujuannya untuk mengembangkan pola pikir dari masyarakat. Tidak hanya berpikir pada satu sisi, tidak hanya berpikir secara parsial atau terbagi-bagi, tetapi bagaimana masyarakat itu memiliki pemikiran yang bulat atau holistik dan juga menyeluruh secara komprehensif. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya utarakan dari pertanyaan yang pertama. Terus dari pertanyaan yang kedua, teori Big Bang secara tidak langsung menyatakan alam semesta ini terjadi bukan atas prakarsa Tuhan, tapi terwujud dengan sendirinya. Apakah apakah alam semesta yang terjadi dengan sendirinya ini bisa diintegrasikan? Ya, kalau kita begini, saya itu dulu pernah diajar guru saya. Jadi guru saya itu pada waktu itu mata pelajaran IPA. Jadi guru saya itu bilang seperti ini. Mengapa air itu sifatnya dingin gitu kan ya? Sifat aslinya dingin. Mengapa api sifat aslinya itu panas gitu kan ya? Nah, kemudian guru saya itu berbicara seperti ini. Kalau kita menggunakan teori agama, ya sudah, wallahu a'lam, sudah selesai permasalahan. Semua akan terjadi karena kehendak Allah gitu kan ya. Tetapi ketika terjadi sesuatu seperti itu, sudah semestinya memancing rasa ingin tahu kita untuk mempelajari kejadian atau fenomena alam semacam itu. Contoh yang disebutkan oleh Gus Indik tadi, memang secara teori Big Bang bagi orang-orang yang sekuler yang tentunya tidak mau mencampur adukkan atau sudah meninggalkan sisi ketuhanan demi mempelajari sebuah fenomena alam, itu memang benar-benar mengatakan bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika kita sebagai seorang Islam, pasti kan kita meyakini bahwasanya terciptanya alam itu karena ada kuasa dari Tuhan. Nah, tugas kita sebagai seorang Islam yang
memiliki rasa ingin tahu yang besar, tentunya dibutuhkan sebuah penelitian, dan penelitian tersebut jika memang dilakukan harus menggunakan kode etik yang menjadi batasan dari penelitian yang dilakukan. Artinya begini, memang secara empirik, memang teori ilmiah itu kita dapatkan secara empirik, tetapi mohon maaf, ketika kita berpikir ilmiah, berpikir secara rasional, itu juga harus memiliki atau harus ada sebuah batasan-batasan yang dimana itu tidak bisa kita lalui, kita lewati dalam membahas sebuah asal mula terjadinya sesuatu. Jadi mungkin itu jawaban saya, gitu. Agak sedikit bingung juga untuk pertanyaan ini, mohon maaf. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali oleh Prof. Fauzan. Terima kasih. Oke, baik, sudah terjawab semua pertanyaan tadi. Boleh sedikit tanggapan? Ya, oke, silakan Gus Indik. Untuk jawaban yang pertama, saya kira teori ekonomi itu di Islam sudah ada. Jadi bukannya kemudian ilmu ekonomi yang dimiliki oleh sains lalu diintegrasikan dengan Islam, dicarikan sesuatu yang cocok di ilmu Islam. Bukan seperti itu. Jadi di Islam itu ilmu ekonomi memang sudah ada. Ekonomi syariah itu sudah ada. Lalu kalau kemudian prakteknya akhirnya menjadikan ilmu ekonomi itu sesuai dengan ilmu yang ada di dalam syariah Islam, ini pendek katanya kan mengintegrasikan, ini kan berarti mengintegrasikan sains dengan ilmu agama ini mungkin saya bisa menyimpulkan mengislamkan sains seperti itu atau bagaimana? Itu yang pertama, mengislamkan sains. Atau mungkin kemudian yang kedua tentang teori ilmiah yang sampai saat ini belum bisa ada yang mematahkan, kan seperti yang miliknya Hawking itu, black hole itu baru, itu artinya belum ada teori antitesisnya. Artinya begini, akhirnya kalau saya menyimpulkan, apakah memang benar, ini malah jadi pertanyaan berikutnya, tidak semua sains itu bisa diintegrasikan dengan ilmu agama Islam? Mungkin pertanyaan yang muncul berikutnya seperti itu. Kalau ternyata memang di dalam batas-batas tertentu ada rumusan-rumusan sains yang ternyata memang tidak sesuai dengan itu ilmu Islam. Akhirnya mungkin apakah bisa dirumuskan tidak semua sains bisa diintegrasikan dengan ilmu itu. Monggo. Ya, oke, baik. Ini terus masih berkembang. Silakan berikutnya dijawab. Berikutnya Ariful Ibad. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pertama tadi, antara dari Mbak Ani ya, antara Stein, IAIN, UIN, itu apakah ada perbedaan? Bahwa Stein itu hanya memungkinkan lembaga ini menangani dan menekuni satu bidang keilmuan saja, tarbiyah atau syariah. Sedangkan untuk lebih luas itu IAIN, itu memberikan ruang yang lebih besar. Jadi memberikan bidang-bidang keilmuan beragam. Namun keberagaman bidang kajian itu hanyalah sebagai tidak seluas yang ada di universitas. Ya. Jadi konsep Islam yang universal itu dapat terwujud dengan wadah universitas itu. Jadi yang membedakan antara Stein, IAIN dan universitas. Nah, itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua dari Gus Indik,
contoh contoh integrasi ya antara sains dan Al-Quran, ilmu agama itu sebenarnya sangat banyak sekali. Cuma contohnya yang bisa diambil ini adalah dari yang bisa sepaham saya, sebatas pengetahuan saya. Itu contoh dari sholat. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu sendiri itu apa? Ya, keji itu perbuatan yang tidak baik. Seperti itu kan? Contohnya jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus kemudian diinterpretasikan dalam kehidupan nyata. Bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan tersebut? Itu diberikan pelajaran pada dimensi psikologi. Jadi bagaimana anak-anak itu nanti bisa memahami sholat, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kita memberikan pelajaran pada sisi psikologi anak dengan memberi contoh-contoh perbuatan keji seperti apa, penerapannya bagaimana, nanti pencegahannya juga seperti apa itu. Sedangkan yang tadi disampaikan teori Big Bang itu juga saya masih bingung juga sebenarnya itu, Pak. Apakah itu bisa diintegrasikan? Memang itu kalau menurut saya pribadi teori ledakan besar itu tidak sama, tidak bisa diintegrasikan. Jadi itu saja sementara. Terima kasih. Ya, ini semakin menarik diskusinya dan ya sedikit saya ingin menengahi saja ya dari apa yang telah disampaikan tadi itu. Pertama antara Stein, YIN dan Win. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kewenangan untuk pengembangan keilmuan dalam hal ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Arif Hikmat ya tentang ini ya batasan kalau ini Stein ya boleh membuka prodi ini itu saja. Kalau YIN bisa membuka prodi ini artinya apa yang sudah semakin melebar dari mandat utamanya yaitu apa? Pendidikan agama, itu ilmu pengetahuan agama ya. Jadi dasar dari pendirian YIN itu kan untuk pengembangan ilmu agama sebagai kelanjutan dari pesantren dulu ya. Jadi dulu dari pesantren yang kita tahu pesantren tidak memberikan gelar, tidak memberikan tidak bisa memberikan civil effect pada lulusannya. Padahal secara keilmuan mereka sangat mumpuni. Maka dengan membuka IAIN pada waktu itu dengan sejarah yang sepanjang tadi itu, pada hakikatnya pendidikan agama itu bisa membentuk seorang sarjana. Artinya apa? Kualifikasi seorang sarjana ya. Apalagi pada waktu itu dimulai dari Jakarta ya ada namanya Akademi ADIA ya, Akademi Dinas ya, Akademi Dinas Ilmu Agama gitu. Awal mula yang didirikan untuk perguruan tinggi ya, Akademi Dinas Ilmu Agama. Artinya apa? Ini sekolah kedinasan, sekolah untuk menyiapkan calon-calon pegawai yang ditugaskan di Kementerian Agama. Jadi karena dia menjadi pegawai di Kementerian Agama,
mau tidak mau dia harus mempelajari ilmu agama. Tapi apa? Sesuai dengan misi tugas yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi urusan keagamaan. Nah, itu artinya apa di sini untuk kebutuhan praktis ini. Nah, kemudian di Jogja berkembang apa? PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, ya sebelum menjadi IAIN itu. Tapi semuanya sama, dan yang di PTAIN ini apa? Murni untuk keilmuan, bukan untuk kepentingan kedinasan. Nah, gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi IAIN yang lebih mapan lagi, tapi lagi-lagi mandatnya adalah untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman murni. Nah, maka aslinya kalau kita bicara integrasi itu lawannya apa? Dikotomi. Ya, jadi tidak ada pembicaraan mengenai integrasi kalau tidak ada persoalan dikotomi. Nah, pengembangan pendidikan keagamaan seperti yang saya ceritakan tadi itu, bahwa PTAIN maupun ADIA itu adalah kelanjutan dari pesantren. Artinya apa? Mereka hanya belajar ilmu agama saja. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai ilmu-ilmu umum. Nah, sementara mereka yang di luar IAIN, di perguruan tinggi umum, bagaimana? Mereka hanya belajar ilmu umum, tidak tahu sama sekali ilmu agama atau sengaja dijauhkan dari ilmu agama. Maka terjadilah yang disebut sebagai dikotomi tadi, dua hal yang berpisah. Ya, agama beda dengan umum, tidak ada apa persentuhan. Nah, padahal kenyataannya dunia ini tidak bisa dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, orang-orang umum kalau ya nyuwun sewu, ya, berhadapan dengan persoalan-persoalan kematian, dia akan bingung. Persoalan-persoalan rohaniah, dia akan bingung. Tentang keyakinan, dia akan bingung. Nah, sebaliknya, orang-orang yang hanya mendalami ilmu agama, ketika kita harus bicara politik, mereka tidak tahu. Ya, ketika kita bicara tentang ekonomi, mereka tidak nyambung. Ketika orang bicara tentang sejarah, mereka tidak paham. Ketika orang bicara tentang fisika, astronomi, dan lain sebagainya, mereka tidak punya referensi apapun. Nah, inilah dikotomi. Nah, maka dari itu, pendidikan di IAIN, ya, dalam perkembangan berikutnya bagaimana? Mulai ditambahkan ilmu-ilmu umum. Ya. Nah, ilmu-ilmu umum apa ini? Untuk membekali bagaimana mereka di kemudian hari bisa terintegrasi dengan kehidupan yang lebih luas. Ya. Nah, memang dulu semata-mata untuk kebutuhan ini. Jadi sekolah di IAIN itu menjadi dosen bagi mereka yang pengen jadi guru agama, gitu aja kan. Terutama untuk PAI-nya, dosen PAI, artinya dia menjadi dosen bagi calon-calon guru PAI di sekolah-sekolah. Nah, tapi kemudian kenyataannya apa? Kita menghadapi realitas, di luar kita dunia sudah berkembang begitu cepat. Ya, teknologi informasi, ya, persoalan politik, persoalan ekonomi, ya. Ketika dikotomi itu masih dipertahankan, maka apa? Ya, tamatan IAIN yang semakin hari semakin banyak tidak terserap oleh pasaran kerja. Nah, dulu polanya bagaimana?
sekolah IAIN hanya untuk menjadi mutin, nah begitu ya, posisi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur ini ya. Nah itulah dulu cemoohnya seperti itu. Maka apa, muncul kesadaran bahwa tidak cukup kita hanya belajar ilmu agama saja, maka kita juga harus belajar ilmu umum. Nah inilah maka kemudian bahkan dimulai dari Stein membuka tadris bahasa Inggris. Nah ini mengapa? Karena sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ini juga butuh guru bahasa Inggris karena di sana ada pelajaran bahasa Inggris, ya kan? Nah, apakah kalau mereka belajar bahasa Inggris harus mendatangkan guru dari sekolah-sekolah umum saja? Mengapa kita tidak bisa mencetak guru-guru yang bisa menjadi guru bahasa Inggris di aliyah, di sanawiyah, di ibtidaiyah kita? Saya jadi ingat, Pak, saya tuh dulu begitu ketika di sekolah di Surabaya, ada kawan yang mendirikan sekolah, menjadi kepala sekolah, ya begitu. Mereka ini belum dokter Andes itu sudah berani menjadi kepala sekolah. Saya ditawani berkali-kali, dirayu-rayu, ya. Bantulah aku ngajar, saya kekurangan guru bahasa Inggris. Tolong. Saya diam. Saya hanya ingin menyelesaikan sekolah saya dulu. Saya nggak ingin itu terganggu. Gitu. Nah, tapi kawan tadi itu nggak berhenti untuk ini. Terakhir dia ngomong begini, Fauzan, kalau kamu nggak mau bantu saya ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak kita, nanti yang akan ngajar bahasa Inggris itu orang Kristen. Seperti ditempeleng saya. Ya sudah, kalau begitu, bismillah. Saya, nah inilah, hanya kita memang butuh memberikan pendidikan bahasa Inggris. Dibukalah tadris bahasa Inggris. Sehingga apa? Perkembangan pengembangan ilmu di IAIN, di Stein, itu juga tidak lepas dari apa? Tuntutan pasar. Ya, ketika sanawiyah sudah ada matematika, bagaimana? Ya IAIN sebagai lembaga menyiapkan guru di sekolah atau madrasah-madrasah tadi itu harus menyiapkan diri dengan kebutuhan semacam itu. Ya, nah ancamannya apa? Seperti pengalaman saya tadi itu. Apakah kemudian kalau kita butuh guru matematika untuk sanawiyah kita, swasta maupun negeri, ya, kemudian kalau sampai tidak ada orang Islam yang ahli matematika, ahli biologi, ahli fisika, kemudian diisi oleh guru-guru dari luar, bagaimana? Ya, guru-guru Kristen katakan ada, itu yang belakang pernah terjadi di daerah Indonesia Timur sana, gitu kan? Nah, ini kan bahaya, ya, kalau sampai guru aliyah, ya, bahasa Inggris, matematika, fisika diambilkan dari orang-orang non-Islam. Nah, gitu ya. Nah, ini mulai jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Nah, kemudian berkembang menjadi UIN dengan misi utama integrasi ilmu tadi itu. Maka mandatnya sudah semakin luas. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia boleh membuka fakultas umum, kedokteran, ya, kesehatan masyarakat, komunikasi, dan kalau masih di IAIN bagaimana? Ilmu-ilmu tadi itu sudah ada, tapi pada level apa? Prodi saja.
saja. Ya, prodi tadris matematika, prodi tadris bahasa Inggris, prodi tadris bahasa Indonesia. Nah, begitu. Ya. Nah, tapi kalau sudah UIN, ya, itu bukan lagi prodi, tapi sudah menjadi fakultas, sehingga fakultas, katakanlah fakultas kedokteran dengan cabang-cabang keilmuan, prodi-prodi yang semakin banyak di situ. Kemudian fakultas psikologi dengan ininya. Tapi apa kemudian bedanya psikologi yang dikembangkan di UIN, kedokteran yang dikembangkan di UIN dengan kedokteran yang dikembangkan di UNER atau di UGM atau apa? Ya, di mana bedanya? Ya, tentu dengan muatan nilai keagamaan yang diintegrasikan dengan pendidikan sains tadi itu. Nah, ini jadi nuansa keislamannya, nilai-nilai keislamannya, dan juga tradisi-tradisi keislamannya ikut membentuk bagaimana sains itu tadi diajarkan pada di UIN tadi itu. Nah, contoh tadi yang digambarkan oleh ya, pemateri pertama tadi, oleh Misbahul Munir tadi itu, yang di Malang. Nah, ya gambaran sederhananya seperti itu. Buah yang baik akan dihasilkan oleh pohon yang sehat. Nah, pohon yang sehat itu bagaimana? Ya, bisa menyerap nutrisi ya yang bagus. Maka akar-akarnya itu apa? Ya, ilmu-ilmu keislaman yang kemudian akan membuahkan ya seorang ilmuwan yang berintegrasi. Nah, itu buahnya adalah ilmuwan yang mempunyai integritas. Integritas apa? Keilmuan dan keislaman. Nah, begitu ya. Nah, ini hasilnya maka apa? Nah, dulu Prof. Imam Suprayogo sangat bangga sekali bahwa justru yang hafal 30 juz itu adalah mahasiswa matematika. Nah, begitu ya. Bukan dari mahasiswa PAI. Nah, ini bukan mahasiswa Tarbiyah. Nah, begitu. Prof. Suprayogo membanggakan sekali. Artinya apa? Bahwa proses integrasi itu berlangsung seperti itu. Belajar sains tidak perlu harus menghambat orang untuk hafal Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, inilah buah dari integrasi. Kalau tadi dikatakan contoh konstruktif, ya. Gus Indik tadi menanyakan itu, ya. Contoh konstruktif dari ini integrasi itu seperti apa? Ya, ini barangkali salah satu bentuknya seperti itu. Ya, baik ini. Nah, apakah sains ada bidang-bidang sains yang tidak bisa diintegrasikan? Integrasi bukan masalah pemaksaan, ya, semuanya harus bisa diintegrasikan, bukan, ya, itu bukan tujuan dari integrasi seperti yang digagas dalam pengembangan sains di perguruan tinggi kita, di lembaga pendidikan kita, bukan seperti itu. Namun ketika kita bicara tentang teori the Big Bang, ya, surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Ya. 30. Ya, alam yaral ladzina kafaru mana? Annas samawati wal ardu kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy
أفلا يؤمنون. Ya, awalnya gimana? Coba diulangi dari awal. Awalam ya alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, Al-Anbiya ayat berapa? 30. Ayat 30. Ya, bagus. Ya. Jadi sayangnya bukan orang Islam yang mengembangkan teori The Big Bang. Padahal itu sudah ada indikasi dari Al-Quran. Ya. Dan apakah penemu teori The Big Bang tadi itu terinspirasi oleh ayat itu atau tidak? Yang jelas dia kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Ya, siapa penemu teori The Big Bang itu? Nah, ini. Jadi apa itu? Inilah dampak ketika umat Islam mengabaikan perkembangan sains. Mereka hanya mencukupkan diri pada ilmu-ilmu agama yang oleh Imam Ghazali dianggap apa? Itu fardu ain. Ya, Al-Ghazali membuat dikotomi. Nah itu, dari mana dikotomi itu berasal dan bagaimana terjadi dikotomi? Ya, itu panjang sekali sejarahnya. Ada faktor-faktor internal, ada faktor-faktor eksternal. Nah, internalnya yang berasal dari kalangan umat Islam sendiri, salah satunya seperti itu. Jadi ada anggapan ilmu-ilmu fardu ain. Apa itu? Ilmu yang bisa mendatangkan keselamatan dunia akhirat. Di mana setiap orang harus mempelajarinya secara mendalam. Nah, dan ada ilmu-ilmu fardu kifayah. Pokoknya sudah ada yang pelajari, ya sudah, gugur kewajiban kita. Nah, siapa yang mempelajari? Kebetulan bukan orang-orang Islam. Nah, kedokteran yang langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia. Gimana? Ternyata contohnya Kristen semua. Terus bagaimana? Ya? Nah, ketika naudzubillah, ya, orang yang itu sudah sangat kritis penyakitnya, kemudian dia dirawat di sebuah rumah sakit dan dokternya bukan orang Islam, ya coba bagaimana? Ya, nah ini saya juga heran bagaimana kok orang Islam masih memilih rumah sakit Kristen, ya, untuk ini. Kalau terjadi seperti itu bagaimana coba? Ya, nah inilah padahal itu saat-saat yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia ketika ajal mendatang. Ya, nah itu. Maka apa? Ya itulah integrasi ilmu pada hakikatnya mempunyai makna yang sangat luas tadi itu. Pertama, bagaimana orang Islam sendiri mempunyai perhatian pada pengembangan sains. Maka di sini UIN mendidik calon ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas keilmuan dan keimanan. Nah, begitu. Itu tadi, ya. Masalah kesehatan itu masalah universal, siapapun akan terkena. Nah, mohon maaf, dokter kandungan, ya. Nah ini, mosok yang jadi dokter kandungan kok laki-laki, ya. Nah kemudian, ya kalau dia Muslim, kalau non Muslim bagaimana, ya. Nah ini, maka
harus ada ahli-ahli kedokteran dari kalangan umat Islam untuk melayani masyarakat Muslim yang mayoritas. Nah, beginilah jadi semangat integrasi keilmuan itu bagaimana orang Islam yang taat bisa mendalami ilmu-ilmu umum secara total. Nah, begitu pula ya mereka yang ahli ilmu agama juga tidak buta terhadap ilmu-ilmu umum. Sebab apa? Ya, nah inilah. Kalau kita bicara tafsir, membaca tafsir maksud saya, Al-Quran begitu banyak berbicara tentang fenomena-fenomena alam tadi itu. Ayat kauniyah, bukan kauniyah ya. Ayat kauniyah samping kauliyah. Nah, bagaimana seorang mufasir bisa menjelaskan tadi itu? Ya, Al-Anbiya 30 tadi. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanat tarqam fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Saya pernah membuat perbandingan bagaimana ayat itu dulu ditafsirkan oleh para mufasir klasik, kemudian bagaimana ditafsirkan oleh penafsir modern, kemudian bagaimana ditafsirkan oleh para mufasir kontemporer. Nah, ini dapat dilihat sekali kalau kita bandingkan dengan penafsiran para mufasir klasik, ya aneh-aneh sekali. Mengapa? Ya karena memang pada waktu itu sains belum berkembang, maka ayat tadi tidak bisa ditafsirkan secara saintifik. Ya, nah padahal ayat itu bicara tentang teori the Big Bang, itu, ya. Sama rokon. Dulunya hanya satu gumpal entitas, satu wujud yang menyatu. Tapi apa? Karena tarikan-tarikan atom dan lain sebagainya, nah terjadilah apa? Ya, gesekan-gesekan atom yang semakin keras, semakin ini, dan itu sebetulnya sudah dimulai pada eranya Pythagoras. Ya, nah, jadi penemu teori the Big Bang memang tidak bisa lepas dari apa yang diteorikan oleh Pythagoras. Nah, Al-Quran sudah mengindikasikan itu sejak awal pertama ayat itu turun. Nah, cuman sayangnya umat Islam berhenti mengembangkan sains dan teknologi sejak sekitar abad ke-13. Nah, bagaimana kejadiannya? Nah, ini makin panjang pembahasannya, ya. Tapi masih ada waktu sedikit. Ibnu Rushd adalah seorang ilmuwan yang dikenal sebagai apa? Polymath. Nah, apa polymath itu? Itulah watak para ilmuwan Muslim dulu. Ibnu Rushd sebagai contoh para excellent tentang seorang polymath. Dia ahli hukum Islam, tapi juga menguasai filsafat, juga ahli musik, juga ahli kedokteran, juga mempunyai ahli yang sangat banyak sekali. Nah, sekian macam keahlian dikuasai oleh para ilmuwan pada waktu itu. Dan itu sangat umum. Itulah yang disebut sebagai polymath. Ya. Nah, karena situasi politik saat itu, tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd ini dipandang sangat liberal. Memang kalau kita lihat pandangan-pandangannya sangat liberal. Mengapa? Pada era itu Ibnu Rushd sudah menganjurkan emansipasi wanita. Wanita harus diberikan hak-haknya untuk
menjalani kehidupan secara mandiri, tampil di ruang publik. Tapi apa? Justru itu yang ditentang oleh para penguasa. Sebab apa? Para penguasa sangat berkepentingan untuk mendapatkan hak-hak istimewa, menguasai para gundik-gundik pada itu. Apabila pandangan Ibnu Rus tadi itu tidak di stop dan dibiarkan terus berkembang, bisa jadi akan terjadi pemberontakan kaum perempuan pada waktu itu. Nah, maka kemudian Ibnu Rus disingkirkan dari istana. Ketika Ibnu Rus disingkirkan dari istana, bagaimana? Dia tidak punya panggung untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, sehingga dia hanya mengajar ya pada orang-orang yang bersedia datang padanya. Ya, nah ini celakanya apa? Justru yang banyak belajar pada dia adalah calon-calon ilmuwan dari kalangan Kristen. Nah, dari sinilah mereka belajar tentang filsafat, tentang ajaran Aristotle, tentang ajaran Plato, tentang ajaran ini yang oleh dunia Kristen itu sudah dilupakan, ya, di sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, ya, dan Kekaisaran Romawi berpindah ke Konstantinopel di Istanbul sekarang. Apa? Gereja memusuhi para filosof. Nah, kemudian apa? Para filosof tadi itu mencari apa? Perlindungan, ya, suaka politik ke negara-negara di luar kekuasaan Romawi. Dan itu artinya ke negara tetangga, itu adalah Kekaisaran Persia. Nah, ketika Persia dan Romawi jatuh ke tangan umat Islam, nah, para ilmuwan yang terusir, para filosof yang terusir dari negaranya tadi mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Umat Islam banyak belajar dari sana, sehingga umat Islam mampu menyelamatkan warisan intelektual Yunani Romawi, dan sampailah muncul sekian banyak ilmuwan yang kita sebut sebagai polimet tadi itu. Mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, ya, Ibnu Baja, Afempas, Al-Haytami, ya, Ibnul Haytham, ya. Sehingga apa? Ilmuwan-ilmuwan dan peradaban ilmu pengetahuan telah berkembang begitu pesatnya. Nah, melahirkan sekian banyak polimet. Nah, maka daripada itu sebenarnya integrasi keilmuan juga tidak lepas dari apa itu? Utopia menghadirkan para polimet tadi itu, walaupun itu tentu sangat tidak mungkin. Nah, maka apa? Kembali pada Ibnu Rus tadi itu. Begitu Ibnu Rus sudah tidak diberi panggung lagi di ruang publik untuk mengajarkan ilmunya, yang banyak belajar pada Ibnu Rus adalah para calon ilmuwan Kristen, dan mereka semakin ragus untuk mendalami ilmu-ilmu warisan intelektual Yunani Romawi tadi itu, sehingga apa? Melahirkan Renaissance, gerakan Renaissance. Apa itu? Mereka merasa terlahir kembali setelah menemukan apa? Khazanah intelektual Yunani Romawi yang sekian abad dilupakan oleh bangsa Barat. Nah, dengan mempelajari kembali filsafat Yunani Romawi, ya, warisan intelektual Romawi Yunani termasuk sains dan pengetahuan yang telah diselamatkan oleh umat Islam tadi itu, Islam Barat berkembang menjadi meraih kemajuan dan kemajuan yang semakin tinggi. Nah, tapi apa? Nah, itulah perkembangan ilmu di dunia Barat dicapai dengan memisahkan
agama dari sains. Ya. Mengapa? Tidak lepas dari gerakan Renaissance tadi itu. Mereka berpedoman bahwa kebenaran itu ternyata bisa diraih oleh akal budi manusia. Ya, sebelumnya gereja mendoktrinkan apa? Extra ecclesiam nolla salus. Apa artinya? Tidak ada keselamatan di luar gereja. Apa artinya tidak ada keselamatan? Ya, tidak ada kebenaran. Seluruh kebenaran itu sumbernya adalah gereja. Kalau ada orang yang menganggap suatu kebenaran dan tidak sesuai dengan pandangan gereja, maka itu akan ditindas. Dan itulah yang membuat siapa? Tokoh-tokoh ilmuwan, ya, siapa? Galileo, kemudian Copernicus, dan tokoh-tokoh yang lain, karena mengembangkan teori-teori pengetahuan yang tidak sesuai dengan pandangan gereja, mereka dibakar hidup-hidup bersama seluruh karyanya. Nah ini, ya, nah oke. Maka tapi kemudian ternyata itu justru yang membuat dunia barat semakin muak terhadap gereja, dan mereka hanya menjadi apa? Sekuler. Nah itu perkembangan dalam pengetahuan di barat dengan meninggalkan agama, menentang, menolak pandangan-pandangan keagamaan. Nah, akibatnya apa? Ya, begitulah. Ya. Ilmu pengetahuan di barat dikembangkan untuk apa? Untuk mencapai kekuasaan. Apa? Menguasai apa? Ya, alam semesta ini. Maka mereka tidak mengenal batasan-batasan, nilai-nilai yang bisa mengendalikan ya naluri kemanusiaan mereka. Dan dari situ muncullah apa? Ya ini, revolusi industri yang dampaknya sampai hari ini sangat luar biasa, merusak kehidupan umat manusia, pemanasan global, ya, apalagi dan segala dampaknya, perubahan iklim. Dan yang mestinya kita itu bulan Juni sudah jarang hujan, sudah menunggu tebu bisa matang, bisa panen untuk ditebang dengan rendemen yang tinggi. Tapi kalau hujan terus begini bagaimana? Ya kasihan petani tebu, ya. Ini perubahan iklim semacam ini tidak lepas dari dampak kerakusan manusia melalui revolusi industri. Ketika ilmu pengetahuan dikembangkan tanpa peduli dengan batasan-batasan yang normatif. Oke? Nah, Islam ya tentu tidak bisa melepaskan apa? Nilai-nilai itu di dalam pengembangan sains. Ya. Nah, panjang sekali saya ngomong tadi itu. Kira-kira bisa ditangkap apa enggak ini? Ya, ya, oke. Baik, ada pertanyaan silakan. 1, 2 pertanyaan. Gimana? Enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada. Ya. Ini kalau diajar kok semuanya sembunyi, makanya ini beda dengan kelas sebelah ini. Kalau kelas sebelah tadi itu ya semuanya menampakkan diri begitu, ya dinyalakan videonya. Tapi dari awal kelas ini semuanya pada sembunyi. Kenapa ini? Ya, ngeman-ngeman kamaran nih ya. Baik, silakan kesimpulan terakhir untuk pemakalan.
Ya, Misbahul Munir, silakan. Apa kesimpulan Anda? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembahasan sore hari Ya, ini, coba dinyalakan dulu videonya itu, jangan ngumpet di balik. Ya, kenapa Anda tidak mau menampakkan diri itu? ini kita Prof. Ini tadi masa akhir. Ya, Kang Elang. Mas Adi sih, ya. Nah, Kesimpulan yang apa? Agak? kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari diskusi sore hari ini adalah bagaimana sebuah keilmuan itu seharusnya bisa saling berkontribusi, bisa saling melengkapi dengan tujuan sebagai langkah konstruktif dari pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Baik, ya, silakan ya, Arifin. Ariful Ibad, mana? Wah, sudah keluar. Nih. Ya, baik, kalau begitu tolong dibuatkan dulu screenshot-nya untuk laporan kegiatan mengajar kita sore hari ini. Ya, siapa yang membuatkan screenshot-nya? Sudah, Prof. Sudah, oke, terima kasih. Langsung di-share di grup ya, supaya saya bisa mengaksesnya. Oke, nih kalau saya lihat, ternyata ini masih banyak yang belum presentasi ya. Ya, dalam catatan saya, kelas B ya. Masih ada Lukman Hakim. Ya, mana Lukman Hakim? Misbahul Munir sudah, Ariful Ibad sudah, Muhammad Khairul Umam sudah apa belum? Belum, Prof. Belum ya. Kemudian Muhammad Hasim As'ari belum. Sayyini Rosda belum ya? Belum. Ya, oke. Jadi masih 1, 2, 3, 4. Nih, masih 4 orang ya. Lukman Hakim, Muhammad Khairul Umam, dan Muhammad Hasim As'ari dengan Zayyini Rosda ya. Nah, ini saya kira kali pertemuan lagi ini harus sudah selesai ya, di sesuai dengan jadwal di pasca ini. Mas ada Ani sudah ini ya. Ani belum. Ya, Ani belum. Masih ada 5 lagi. Ya. Apunten, Prof. Apunten. Tiga materi, Prof. Ya. Jadi ya harus kita alokasikan waktu untuk ini ya. Silakan disiapkan untuk minggu depan 2 orang lagi gitu ya. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.